keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Sahabat Yes yang berbahagia, baiklah sore hari ini akan membahas kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Dan dalam pasalnya disebutkan faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'at wa asya'a. Wajib bagi mayit itu ada 4 perkara. Namun kewajiban tersebut tidak bisa dilakukan oleh mayit, yakni di sini dilakukan oleh orang yang masih hidup. Karena mayit sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang berhak, haknya itu kewajibannya bagi mayit, namun dipenuhi oleh orang yang masih hidup. Ya, nanti kalau mayitnya mandi sendiri, ngulesi sendiri, ya malah nggak jadi mayit, jadinya menakuti. Wajib atas mayit itu ada 4 perkara. Yang 4 tersebut ini merupakan kewajiban yang disebut dengan wajib kifayah. Wajib kifayah itu yang mana apabila kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh sebagian, maka kewajiban tersebut sudah gugur. Namun apabila dari sekian banyak orang tidak ada yang mau memandikannya atau ngurusi mayit tersebut, maka semua itu berdosa. 4 tersebut pertama yaitu ghusluhu, memandikan. Yang kedua watakfinuhu, yaitu mengkafankan. Yang ketiga yaitu wassolatu alaihi, mensolatkan. Dan yang keempat yaitu wadafnu, menguburkan mayit. Ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan atas haknya si mayit. Pertama yaitu memandikan. Jadi semua mayit dalam keadaan muslim koh meninggal itu wajib untuk dimandikan, terkecuali yang memang udur tidak bisa dimandikan, dan apabila dimandikan akan menimbulkan madorot yang lebih besar, itu boleh tidak dimandikan. Pertama itu memandikan. Yang disebut memandikan mayit, caranya memandikan mayit sama halnya seperti mandi bagi orang yang dalam keadaan junub. Itu mandinya sama, karena ini juga mandi besar. Mandi besar. Jadi aturannya yaitu harus mengalirkan air dari mulai atas, dari rambut sampai ke telapak kaki, itu harus dialiri oleh air. Setelah membersihkan kotoran, setelah membersihkan najis yang ada pada diri si mayit. Karena kebanyakan mayit, ini kebanyakan mayit itu tidak ada yang kondisinya itu dalam keadaan suci. Kebanyakan ketika seseorang meninggal itu biasanya mengeluarkan kotoran, baik dari tubuh maupun dari kubur. Ya mungkin secara akal ketika seseorang dicabut nyawanya saking sakitnya, menahan sakit sampai istilah Jawa kepesing, kepoyuh saking sakitnya. Ini kebanyakan demikian. Ini kebanyakan itu demikian. Maka proses sebelum memandikan mayit itu pertama itu supaya dibersihkan kotoran terlebih dahulu yang ada pada diri si mayit. Kita diceboki, setelah yakin itu bersih, suci, bersih, mulailah dimandikan. Malah sunatnya di situ kan ada sunat untuk mewudukan si mayit. Jadi sunatnya mewudukan mayit itu yang pas itu adalah sebelum mayit itu dimandikan. Jadi sebelum mayit itu dimandikan, diwudukan dulu, lalu dimandikan. Itu lalu dimandikan. Itu dalam kitab-kitab fikih itu demikian.
Ya nun sewu, walaupun maaf sebagian daerah ada yang di situ ketika mengurusi mayit setelah dimandikan baru diwudukan, itu masih ada. Namun sunatnya itu sebenarnya sebelum dimandikan diwudukan terlebih dahulu, dibersihkan, setelah dibersihkan diwudukan, setelah diwudukan baru dimandikan. Lihat prakteknya bagaimana? Di sini dijelaskan bahwa memandikan mayit minimal itu membasahi sekujur tubuh mayit dengan air. Itu minimal. Sunatnya yaitu 3 kali basuhan, sebagaimana sunatnya ketika berwudu. Itu 3 kali basuhan sebagaimana ketika orang tersebut berwudu. Jadi, pokoknya dari atas sampai bawah supaya terkena air semua. Dan kalau sunatnya banyak, dikosokin tapi dengan pelan, kukunya dipotongin, dibersihkan, mungkin di dalam kukunya ada kotoran-kotorannya, maka dalam sunatnya pemakai di situ dengan bisidri, dengan daun bidara. Kalau orang Jawa biasanya memandikan mayit itu dicampuri dengan daun kelor, itu dengan daun kelor juga disabuni. Tapi kalau hanya untuk sekedar kewajibannya tanpa disabun, tanpa pakai daun itu pun itu sudah sah. Terus siapa saja yang wajib dimandikan? Tadi sebutkan semua muslim, terkecuali ada orang-orang yang memang tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan, bahkan hukumnya haram mayit tersebut dimandikan. Siapa? Yaitu diantaranya orang-orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Hukumnya tidak bolehnya itu, apakah tidak bolehnya itu boleh atau tidak dan sebagainya, itu hukumnya haram untuk dimandikan. Ini orang yang mati syahid. Lah, kriteria mati syahid di situ ada beberapa macam. Ada yang disebut istilahnya di situ mati syahid dunya. Mati syahid dunya. Ada yang disebut mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat. Namun kalau orang yang mati syahid dunia, tetap di situ tetap dimandikan, disolatkan. Yang mati syahid akhirat tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Siapa orang yang mati syahid dunia akhirat? Di sini dijelaskan orang yang mati syahid akhirat yaitu orang yang mati di medan perang. Orang yang mati di medan perang, perangnya itu bukan karena apa, tapi bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, memang pengertian syahid tersebut ada 2 versi. Yang satu yaitu kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang mati di medan perang fi mu'rikatil musyrik, orang yang mati di kecamuknya perang, orang tersebut mati. Atau orang yang mati terkena sasaran, mungkin panah, tombak, atau pedangnya sesama muslim namun tidak sengaja. Atau juga orang yang mati karena jatuh dari kendaraannya, dari kudanya. Kok mati? Ini mati syahid akhirat. Maka orang tersebut tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Namun pendapat ulama lain ada yang mengatakan, selain Imam Syafi'i mengatakan, pokoknya orang tersebut berperang, kok di situ melarikan diri, mati, ya tetap hukumnya mati syahid. Nah, orang sedemikian ini
ketika ditemukan dalam keadaan mati berlumuran darah, maka kuburkan orang tersebut dengan pakaiannya yang serba berlumuran darah. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu di situ disolatkan. Tidak perlu disolatkan. Ya. Terus yang kedua yaitu orang atau anak yang mati dalam keadaan, istilah Jawa itu keluron. Orang yang mati dalam keadaan keluron atau sikta, istilah bahasa Arabnya itu sikta. Sikta, bayi yang mati dalam keadaan, bayi yang lahir dalam keadaan mati, yang setelah lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Walaupun lahirnya itu sudah masuk usia, umumnya si bayi lahir dalam keadaan selamat, yakni sudah 7 bulan lebih. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Nah, itu kan waktu-waktu bayi lahir bisa selamat. 9, 7, 8 bulan lahir, kok terus mati? Itu tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Lah ini kan sudah 7 bulan, kan sudah ditiupkan roh di dalam kandungan, itu sudah hidup, iya. Tapi lahir dalam keadaan meninggal. Karena dalam penjelasannya, yaitu seorang bayi yang lahir tanpa diketahui atau bayi tersebut menjerit atau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bersuara tidak, bergerak tidak, punya begitu lahir ya sudah diketahui mati. Maka bayi tersebut tidak wajib disolatkan dan tidak wajib dimandikan. Berbeda dengan ketika lahir menangis, semenit kemudian meninggal. Atau lahir tidak bersuara tapi ada tanda kehidupan, mungkin bergerak dan sebagainya. Maka bayi tersebut wajib diurusi sebagaimana mayit yang sudah dewasa. Nah, itu orang-orang yang wajib dimandikan. Itu yang pertama, kewajiban bagi mayit yang pertama yaitu dimandikan. Yang kedua, watakfinuhu, mengulesi atau di situ mengkafankan mayit. Ya, ketika mayit wajib dimandikan ya otomatis wajib dikafankan. Seperti tadi, yang tidak wajib dimandikan tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan. Lalu bagaimana? Ya kalau yang mati syahid dikuburkan dengan pakaian yang berlumuran darah. Karena itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini benar-benar orang yang mati syahid. Jadi yang kedua itu dikafankan. Fa'aqaluhu thawbun wahidun fi haqqir rajul wal mar'ah. Likisati Mus'ab bin Amir wa hiya fi sahihaini. Adapun di sini mengkafankan mayit minimal yaitu saubun wahid, yaitu satu pakaian, dalam arti cukup satu lapis, baik laki-laki maupun perempuan. Ini akol itu minimal, pokoknya sudah dibungkus satu lapis itu sudah cukup, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun sunatnya di situ salatul lafaif, 3 lapis. Bagi perempuan ya ada kerudungnya, ada bajunya, terus di situ ada bawahannya. Itu untuk sempurnanya. Tapi seandainya kata memang tidak mampu dan tidak ada, cukuplah di situ pakai satu lapis. Dan hukum ulas atau kafan itu sebenarnya tidak harus putih, itu tidak. Memang selama ini mungkin kita melihat ketika kita takziah, ketika kita melihat mayit itu dikafani dengan kain putih dimanapun. Sebenarnya itu tidak wajib putih itu. Sebenarnya kafani merah ya sah saja.
atau dihitam sekalian, ya sah-sah saja. Karena ini dipakai dengan pakaian putih, itu adalah merupakan pakaian yang paling suci, yang paling sunnahnya pakaian itu adalah pakaian putih. Sehingga sebagaimana orang-orang yang pada ihram itu menggunakan pakaian putih. Nah, di sini pakaian putih itu sebenarnya tidak wajib. Seandainya kata selain warna putih pun tetap sah. Ya seperti kita ketahui orang pakai mukena. Mungkin kalau zaman dulu mukena itu kan mayoritas putih. Nah, putih. Kalau sekarang saja yang mukena itu warnanya itu warna-warni. Ada yang putih, mungkin ada yang biru, ada yang hijau, bahkan ada yang batik. Itu tidak masalah. Tapi zaman dulu waktu kecil saya, setahu saya itu kalau mukena ya harus berwarna putih. Sebenarnya tidak wajib. Mau warna apapun, intinya itu bisa menutupi aurat. Adapun zaman dulu kebanyakan menggunakan warna putih karena warna putih itu adalah warna kesenangannya Nabi, sunat Nabi itu memakai warna putih gitu. Termasuk di sini masalah ules pun. Bahkan seandainya kata seorang memang tidak mampu sama sekali, tidak punya sama sekali, pakai sarung pun kita dibedah sarungnya untuk sah-sah saja. Tapi ya tidak sampai kayak gitu. Itu seandainya kata. Bahkan dalam hukum fikih seandainya kata ada seseorang meninggal, keluarganya sangat tidak mampu untuk membeli itu dan pakaian pun tidak punya. Bahkan dalam permasalahan bagaimana andai kata orang tersebut dilumuri dengan tanah, dengan lumpur, sehingga lumpur tersebut bisa menutupi terhadap kulitnya si orang tersebut, itu boleh. Ini suatu permasalahan. Seandainya kata terjadi demikian, itu bagaimana dilumuri dengan lumpur biar di situ tidak kelihatan, itu boleh. Tapi ya kayaknya tidak akan terjadi lah seperti itu. Bagaimanapun keluarga ya tetap punya pakaian. Dan seandainya kata tidak punya, mungkin tetangga pun, lingkungan pun tidak akan, istilahnya rela, tidak akan mentolos seandainya kata terjadi demikian. Itu yang kedua, yaitu di situ dikafani minimal itu 1 lapis. Ini seperti yang terjadi dikisahkan. Kisahnya Mus'ab bin Amir. Itu dalam hadis Sahih Bukhari juga dikafani dengan 1 lapis. Terus selanjutnya setelah dikafankan lalu disolatkan dengan pelaksanaan sholat sebagaimana sholat zanazah. Sholat zanazah memang tidak sama seperti sholat fardu lainnya, karena sholat zanazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muharrudin, dan itulah untuk sesi pertama. Dan untuk sahabat yang mau menanyakan perihal tema hari ini, boleh menanyakan melalui SMS atau WhatsApp di 0812 2665 774. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Apakah boleh bukan mahram atau berbeda jenis kelamin memandikan mayit? Yang kedua, gimana caranya memandikan mayit ketika tidak ada air sedikit pun? Nanti satu persatu bisa dibacakan.
Ya, sahabat Yus, Anda masih bersama kami di program Kajian Islam. Dan Ustaz, ini ada dua pertanyaan dari sahabat kita. Jadi, yang pertama ada dari Mas Hanasil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, apakah boleh bukan mahram atau berbeda jenis kelamin untuk memandikan mayat? Terima kasih. Ini ada pertanyaan, bolehkah memandikan mayit yang bukan mahramnya? Ini melihat situasi dan kondisi. Memang cara kita memandikan mayit itu ada istilahnya, urutannya. Pertama yaitu seandainya kata di situ orang tua, hendaklah di sini anak-anaknya. Cari yang terdekat lebih dulu. Kalau anak-anaknya tidak ada, ya hendaknya di situ orang tuanya. Orang tuanya tidak ada, ya saudara dari si mayit yang sejenis. Laki-laki ya saudara laki-laki dulu. Laki-laki. Kalau saudara dari laki-laki tidak ada, yang paling dekat ya saudara yang sesama jenis yang agak jauh. Bahkan sama-sama mahram pun walaupun lain jenis itu lebih diutamakan yang lain terlebih dahulu. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, mungkin mahram, saudara dekat, orang dekat pun tidak ada. Karena memandikan mayit itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Maka di situ diperbolehkan dengan cara-cara yang lebih aman. Mungkin ada mayitnya perempuan, kebetulan laki-laki. Di situ tidak ada perempuan, sama sekali tidak ada. Di situ laki-laki semua, nggak ada orang perempuan. Maka tetap dimandikan laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut. Mungkin kita tutupi dengan yang rapat. Yang memandikan tidak cuma satu orang biar tidak menimbulkan fitnah. Kan bisa jadi mayatnya perempuan, masih muda, cantik lagi, yang memandikan sendirian lagi lah, kan menimbulkan fitnah. Jadi kita di ruangan yang tertutup, juga di situ mayitnya juga tertutup, orang yang memandikan juga tidak cuma satu. Yaitu boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Selagi masih ada di situ perempuan, ya situ usahakanlah perempuan. Itu. Ya, itulah jawaban untuk pertanyaan dari Mas Hasil. Dan kita lanjut untuk pertanyaan kedua ini dari Mbak Uut Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya memandikan mayit ketika tidak ada air sedikit pun, seperti itu? Ya, terima kasih. Ini memandikan mayit itu di situ kok tidak ada air. Tidak ada air itu apakah harus tetap dimandikan? Jadi memandikan mayit itu apabila memungkinkan. Bisa jadi, andai kata sedikit contoh, mayit yang terbakar. Mayit yang terbakar, ini harus dimandikan. Tapi seandainya kata mayit tersebut kok dimandikan, maka apa yang terjadi? Mungkin kulitnya pada mengelupas, mungkin pada istilahnya itu pada protol. Ini tidak wajib, boleh diganti dengan selain mandi. Ini contoh mayit yang kebakaran. Bahkan di sini ada orang mati tenggelam. Kan sudah jelas di air ya. Mandi di air ini karena ada dua pendapat. Satu pendapat tidak wajib dimandikan karena sudah di air suci secara sendiri. Yang kedua tetap wajib dimandikan. Tapi walaupun tetap wajib dimandikan, seandainya kata mayitnya itu sudah tenggelam di air sampai sudah 3 hari 4 hari sudah membusuk. Andai kata dimandikan malah nanti pada terkelupas dan sebagainya, maka bisa diganti tidak menggunakan air. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ditayamumkan. Ya, mayit pun tidak, yang tayamum itu tidak harus orang yang hidup saja. Bagi mayit pun ketika dimandikan kok malah menjadi merugikan, istilah bahasa ini madorot, maka boleh diganti yaitu dengan ditayamumkan. Contohnya itu satu, orang yang mati terbakar, andai kata dimandikan sudah tinggal arang, dimandikan nanti malah pada protol. Tidak perlu dimandikan.
Atau itu orang yang mati tenggelam, sudah membusuk, sudah dagingnya itu badannya sudah pada rapuh, jadi mandikan nanti malah pada terkelupas dan sebagainya, maka cukup ditayamumkan gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Oke, yang baru muncul dari Ibu Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ini kami nggak tahu lahir umur 6 bulan atau apa, ini bayi yang mungkin Ustadz. Kita harus mengurus jenazah itu selayaknya mayit dewasa atau bagaimana? Dan apa hukumnya bagi yang tidak tahu atau gimana caranya Ustadz? Ya, jadi begini. Bayi yang lahir, baik lahirnya itu sudah ditiupkan roh, andai kata lahir ke dunia itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, pokoknya lahir sudah mati. Baik kalau 6 bulan kan sudah ditiupkan roh ya, ditiupkan roh kan 4 bulan. Oh, ini 6 bulan kok lahir, meninggal. Lah, apakah ini termasuk yang wajib disolatkan, dimandikan atau yang tidak? Sekarang yang menjadi acuan di situ bayi yang lahirnya itu dalam keadaan hidup atau mati. Ya, kalau memang lahirnya walau sudah 9 bulan, kan sudah tua lah, misalnya caranya di dalam perut sudah tua, lahir kok lahirnya itu tidak ada tanda-tanda kehidupan setelah lahirnya ya. Walaupun mungkin sebelum lahir, menjelang lahir masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam, mungkin dengan kan biasanya itu bergerak-gerak. Ketika lahir kok meninggal, ya tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan. Jadi di sini patokannya sikta, di sini bayi yang lahir dalam keadaan mati. Pokoknya atau tidak ada tanda-tanda kehidupan setelah lahir, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itulah yang tidak wajib disolatkan dan tidak wajib dimandikan. Ya, kalau lahir kok ada tanda kehidupan, walaupun 1 menit hidup atau tidak bersuara tapi ada gerak-gerak tanda-tanda hidup, kok terus meninggal, ya wajib gitu. Jadi gitulah. Jadi yang menjadi patokan itu lahir. Lahirnya itu mati apa hidup. Nah, gitu. Ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Kalau ada tanda kehidupan, ya dihormati sebagaimana mayit biasa. Tapi kalau tidak ada tanda kehidupan, ya tidak wajib. Demikian. Terima kasih kepada Ustaz Muharudin yang telah menyampaikan program kajian pada sore hari ini. Dan terima kasih pula kepada sahabat yang sudah menanyakan dari awal sampai akhir. Dari saya yang bertugas, saya Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.